satu tahun 52 ayat. Sudah not bad lah. Sudah cakuto 1 tahun 52 ayat. Oke? Apalagi kalau setiap hari baca Alkitab, ada ayat mas 1 tahun, saudara hafal 365 ayat. Luar biasa. Tentu saudara akan mendapat manfaatnya. Pertama, baca, teliti dan renungkan, hafalkan, cerna, olah, dan renungkan. Yang ketiga, yang terpenting, terapkan, aplikasikan, praktekkan, taati, laksanakan. Sebab kalau tidak, semuanya itu tidak ada gunanya. Kita dipanggil bukan cuma untuk menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukan, demikian kata firman Tuhan dalam surat Yakobus, kita menipu diri kita sendiri. Kita pikir itu sudah hebat, padahal kita tong kosong yang nyaring bunyinya, karena kita tidak melaksanakan firman Tuhan. Apakah saya dan saudara mencintai firman Tuhan? Pendeta Spurgeon memberikan 8 tolak ukur untuk mengetahui apakah seseorang mencintai firman Tuhan atau tidak. Ada 8. Kalau saudara mengasihi firman Tuhan dan mau mengasihi firman Tuhan, dengarlah, kita memeriksa diri kita. Yang pertama, Pendeta Spurgeon mengatakan, reverence for the authority of God's word. Kita menghormati wibawa firman Allah. Kedua, kita mengagumi kekudusan firman Allah. Ketiga, kita mempunyai suatu gairah untuk mempertahankan dan membela kehormatan Alkitab. Kalau ada orang menyerang Alkitab, mencemooh Alkitab, mengatakan itu cuma mitos aja, atau sudah ketinggalan zaman, kita nggak bilang, biarinlah, kan masing-masing orang punya kebebasan berpendapat, terserah dia lah. No, kita harus punya satu gairah, gergetan dalam hati kita. Mengapa dia bisa bilang begitu? Itu tidak betul. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepadanya bahwa yang pendapat itu keliru? Tidak bisa tidak, kita harus belajar, bukan? Kita harus berapologetik, kita harus menjadi pembela. Kita menghormati keagungan firman Allah dan tidak terima kalau itu dihina. Keempat, respect for all that it says. Kita mempunyai suatu respect, hormat dan penghargaan atas setiap firman yang dinyatakan dalam Alkitab. Jangan begitu Alkitab baru dibuka, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 5. Sudah tahu tempat di bukit lah. Pasti berbahagia orang yang suci hati di hadapan Allah. Kita tidak mempunyai suatu respect. Sebab yang dulu kita sudah tahu, hari ini kita dengar lagi, tidak berarti sama seperti itu. Anda yang mengajar sekolah minggu, kadang-kadang bukan begitu. Begitu kita bilang kepada anak-anak, hari ini saya mau cerita mengenai Musa. Kalau ada anak yang bilang, sudah tahu. Kok sudah tahu, Pak? Musa itu kan yang lihat bulu karduri terbakar tidak hangus kan? Kalau disuruh lepasin kasusnya kan sudah tahu kok, itu lagi ceritanya. Bagaimana saudara menghadapi anak seperti itu? Kalau saya dapat anak seperti itu, saya bilang, kamu sudah tahu ya? Oke, nah tolong cerita sekarang kamu yang maju, saya duduk di sana, suruh dia yang mengajar. Cuma dia sudah tahu kan? Dia perlu respect kepada firman Tuhan. Ya, dulu kamu sudah dengar, hari ini dengar, masih ada pencerahan yang baru. Firman Tuhan dari dulu sampai sekarang dikotbahkan, gak habis-habis. Karena apa? Dia itu bersumber dari Allah yang kekal, yang tidak ketinggalan zaman. Kelima, tolak ukur bahwa kita mencintai firman Tuhan adalah diligence in the study of it. Kita rajin untuk mempelajarinya. Keenam, mempunyai kesukaan dan gairah, eager desire to obey, untuk mematuhinya, untuk mentaatinya. Dengar khotbah sampai detik ini, apakah saudara masih ingin dengar lagi? Dan menjadi ukuran apakah kita mencintai firman Tuhan atau tidak, dan lebih-lebih apakah kita rindu untuk melaksanakannya. Ketujuh,
readiness to praise Him, kesediaan untuk memuji firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita merasa kagum, luar biasa, dan kita bangga, kita memuji Allah atas firman-Nya. Dan kedelapan, great desire to share with others. Kita punya kemauan, gairah kerinduan yang besar untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Saudara, apakah tanda-tanda itu ada dalam diri kita? Apa kita mengasihi firman Tuhan? Apa kita mengasihi firman Tuhan ketika itu dikhotbahkan? Apa kita mengasihi firman Tuhan ketika Dia menegur kita dan mengkoreksi kita? Dan apa kita mengasihi firman Tuhan untuk membagikannya kepada orang lain? Marilah, saya mengajak setiap orang menambahkan cinta dan gairah kita kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya sendiri. Amin.